Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali melaksanakan perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh motivasi untuk menambah ilmu pengetahuan. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas keamanan sistem SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, sebuah topik yang sangat penting dalam era industri modern dan transformasi digital. Saat ini hampir seluruh sektor industri memanfaatkan sistem otomatisasi untuk mengendalikan proses produksi, distribusi energi, pengolahan air, transportasi, hingga manufaktur. Di balik kemudahan dan efisiensi tersebut terdapat tantangan besar, yaitu bagaimana menjaga sistem agar tetap aman dari gangguan maupun serangan siber. Banyak orang menganggap keamanan siber hanya berkaitan dengan pencurian data. Dalam sistem SCADA, dampaknya jauh lebih besar. Gangguan pada sistem kontrol dapat menyebabkan kerusakan mesin, penghentian produksi, bahkan membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu, keamanan SCADA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan industri modern. Mahasiswa sekalian, sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa keamanan SCADA menjadi sangat penting. Pada awal pengembangannya, sistem SCADA dirancang untuk mempermudah monitoring dan pengendalian proses industri. Fokus utamanya adalah keandalan operasi, bukan keamanan siber. Namun perkembangan teknologi menyebabkan sistem SCADA kini banyak terhubung dengan jaringan perusahaan bahkan internet, sehingga membuka peluang masuknya berbagai ancaman digital. Bayangkan sebuah pembangkit listrik yang seluruh operasinya dikendalikan melalui jaringan komputer. Jika sistem tersebut berhasil diretas, dampaknya bukan hanya pada layar komputer operator, tetapi dapat menyebabkan pemadaman listrik yang memengaruhi ribuan bahkan jutaan pelanggan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bergantung pada sistem yang dikendalikan secara otomatis. Distribusi air bersih, lampu lalu lintas, jaringan listrik, hingga sistem transportasi modern menggunakan prinsip yang serupa dengan SCADA. Karena itu, keamanan SCADA bukan hanya urusan teknisi, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas. Mahasiswa sekalian, pada perkuliahan ini kita akan mempelajari beberapa aspek utama yaitu karakteristik dan kerentanan sistem SCADA, jenis ancaman siber, prinsip CIA Triad, konsep defense in-depth, strategi proteksi, serta analisis risiko keamanan. Tujuan akhirnya adalah agar saudara mampu memahami bagaimana sebuah sistem industri dapat diserang dan bagaimana cara melindunginya secara efektif. Mahasiswa sekalian, mari kita mulai dengan memahami kerentanan sistem SCADA. Banyak sistem SCADA yang masih menggunakan protokol komunikasi lama seperti Modbus dan DNP3. Protokol tersebut dibuat pada masa ketika ancaman siber belum berkembang seperti sekarang sehingga tidak memiliki mekanisme keamanan yang memadai. Selain itu, saat ini banyak perusahaan mengintegrasikan jaringan operasional industri atau Operational Technology, OT, dengan jaringan teknologi informasi atau Information Technology, IT. Integrasi ini memang meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperbesar risiko masuknya ancaman dari luar. Contohnya, seorang pegawai membuka email berbahaya dari komputer kantor. Jika jaringan perusahaan tidak dipisahkan dengan baik, malware dapat menyebar hingga ke sistem produksi dan mengganggu operasi pabrik. Kerentanan lainnya adalah penggunaan password yang lemah, kurangnya pembaruan sistem, serta penggunaan perangkat lama yang sudah tidak mendapatkan dukungan keamanan dari vendor. Mahasiswa sekalian, ketika membahas keamanan SCADA, kita harus memahami bahwa serangan tidak selalu terjadi secara langsung. Dalam jaringan industri terdapat banyak titik yang dapat menjadi sasaran serangan, mulai dari server konfigurasi, Human Machine Interface atau HMI, database historian, jaringan komunikasi, hingga perangkat lapangan seperti sensor dan aktuator. Sebagai ilustrasi, sensor suhu pada sebuah boiler mengirimkan data ke sistem kontrol. Jika data tersebut dimanipulasi oleh penyerang, operator dapat menerima informasi yang salah dan mengambil keputusan yang berbahaya. Karena itu, setiap titik komunikasi dalam sistem harus dianggap sebagai potensi celah keamanan yang perlu dikelola dengan baik. Mahasiswa sekalian, selanjutnya kita membahas jenis-jenis ancaman siber yang umum menyerang sistem SCADA. Ancaman pertama adalah malware dan virus. Program berbahaya ini dapat merusak sistem, memperlambat operasi, atau mengambil alih fungsi kontrol. Ancaman kedua adalah ransomware, yaitu perangkat lunak yang mengunci sistem dan meminta tebusan agar akses dapat dipulihkan. Banyak perusahaan besar di dunia pernah mengalami kerugian miliaran rupiah akibat serangan jenis ini. Ancaman ketiga adalah phishing. Penyerang mengirim email palsu yang tampak meyakinkan untuk mencuri username dan password pengguna. Ancaman keempat adalah manipulasi data sensor. Ini merupakan salah satu ancaman paling berbahaya karena operator dapat melihat kondisi yang tampak normal padahal proses industri sebenarnya berada pada kondisi tidak aman. Sebagai contoh, sensor tekanan pada tangki penyimpanan dapat dimanipulasi sehingga menunjukkan tekanan rendah padahal kondisi sebenarnya sudah mendekati batas maksimum. Mahasiswa sekalian, berdasarkan studi kasus yang sering terjadi,
Serangan biasanya diawali dari hal yang sangat sederhana, misalnya email phishing. Setelah komputer operator terinfeksi malware, penyerang memperoleh akses ke jaringan sejadah, mengirimkan perintah palsu, dan akhirnya menyebabkan gangguan operasional atau bahkan pemadaman listrik berskala luas. Dari kasus ini kita belajar bahwa keamanan tidak hanya bergantung pada teknologi. Faktor manusia sering menjadi titik terlemah dalam sistem keamanan. Mahasiswa sekalian, selain ancaman dari luar, terdapat pula ancaman internal yang seringkali lebih sulit dideteksi. Ancaman internal dapat berasal dari kesalahan operator, kelalaian dalam menjalankan prosedur, maupun tindakan sengaja oleh individu yang memiliki akses terhadap sistem. Misalnya seorang operator menggunakan flash disk pribadi yang terinfeksi malware dan menghubungkannya ke komputer sejadah. Tanpa disadari, tindakan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi serangan yang lebih besar. Karena itu, budaya disiplin dan kepatuhan terhadap prosedur keamanan merupakan bagian penting dari pertahanan sistem. Mahasiswa sekalian, dalam dunia keamanan informasi dikenal konsep CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Ketiga prinsip ini menjadi fondasi utama keamanan sistem informasi termasuk sejadah. Confidentiality berarti menjaga kerahasiaan data agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Integrity berarti memastikan data tidak berubah atau dimanipulasi tanpa izin. Availability berarti sistem selalu tersedia dan dapat digunakan saat dibutuhkan. Menariknya, dalam lingkungan industri, aspek availability sering menjadi prioritas tertinggi. Sebuah sistem yang sangat aman tetapi tidak dapat digunakan tetap akan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Mahasiswa sekalian, untuk melindungi sistem sejadah digunakan pendekatan defense in-depth atau keamanan berlapis. Konsep ini mirip dengan sistem pertahanan sebuah benteng. Jika satu lapisan berhasil ditembus, masih terdapat lapisan lain yang memberikan perlindungan. Lapisan pertama berupa firewall, DMZ, dan segmentasi jaringan. Lapisan kedua berupa monitoring jaringan menggunakan IDS dan IPS. Lapisan ketiga berupa perlindungan perangkat melalui antivirus dan patch management. Lapisan berikutnya mencakup keamanan aplikasi, autentikasi, dan enkripsi. Lapisan terakhir adalah keamanan fisik seperti CCTV, akses pintu, dan pengawasan area kritis. Pendekatan ini membuat sistem jauh lebih sulit untuk diserang dibandingkan hanya mengandalkan satu mekanisme keamanan. Mahasiswa sekalian, salah satu teknologi penting dalam keamanan sejadah adalah enkripsi dan autentikasi. Enkripsi berfungsi melindungi data selama proses pengiriman maupun penyimpanan sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Sedangkan autentikasi digunakan untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses sistem benar-benar memiliki hak akses yang sah. Saat ini penggunaan Multifactor Authentication atau MFA menjadi standar keamanan yang semakin umum digunakan. Bahkan ketika password berhasil dicuri, penyerang tetap membutuhkan faktor verifikasi tambahan untuk masuk ke sistem. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sama seperti penggunaan kode OTP saat melakukan transaksi perbankan melalui aplikasi mobile. Mahasiswa sekalian, keamanan tidak cukup hanya mengandalkan pencegahan. Sistem juga harus mampu mendeteksi dan merespons serangan dengan cepat. Disinilah peran Intrusion Detection System, IDS, dan Intrusion Prevention System, IPS, menjadi sangat penting. IDS bertugas mendeteksi aktivitas mencurigakan, sedangkan IPS mampu secara otomatis memblokir ancaman yang teridentifikasi. Selain itu, seluruh aktivitas sistem harus dicatat melalui logging agar dapat dilakukan investigasi ketika terjadi insiden. Prinsipnya sama seperti kamera CCTV yang merekam seluruh aktivitas sehingga kejadian dapat ditelusuri kembali apabila terjadi masalah. Mahasiswa sekalian, aspek penting lainnya adalah kebijakan keamanan dan analisis risiko. Perusahaan harus memiliki aturan yang jelas mengenai hak akses pengguna, prosedur operasional, pelatihan keamanan, penanganan insiden, serta audit berkala. Dalam analisis risiko, setiap ancaman dievaluasi berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap operasi. Dari hasil analisis tersebut, perusahaan dapat menentukan prioritas pengamanan yang paling mendesak. Pendekatan ini sangat penting karena sumber daya perusahaan selalu terbatas sehingga tidak semua risiko dapat ditangani secara bersamaan. Mahasiswa sekalian, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru dalam keamanan sejadah. Banyak industri masih menggunakan sistem legacy yang sulit diperbarui. Selain itu, biaya implementasi keamanan yang tinggi dan kompleksitas sistem menjadi kendala tersendiri. Di sisi lain, muncul berbagai inovasi baru seperti Zero Trust Architecture, penggunaan kecerdasan buatan untuk deteksi ancaman, serta integrasi keamanan berbasis cloud. Teknologi-teknologi tersebut diprediksi akan menjadi standar keamanan industri di masa depan. Sebagai calon sarjana teknik, saudara perlu memahami bahwa keamanan siber akan menjadi bagian penting dari setiap sistem industri modern yang akan saudara hadapi di dunia kerja. Mahasiswa sekalian, sebagai penutup,
Dapat kita simpulkan bahwa keamanan sistem SCADA bukan hanya masalah teknologi informasi, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia, keandalan operasi, dan keberlangsungan industri. Ancaman dapat berasal dari luar maupun dari dalam organisasi. Oleh karena itu diperlukan pendekatan keamanan yang komprehensif melalui penerapan CIA Triad, Defense In-Depth, enkripsi, autentikasi, monitoring, kebijakan keamanan, dan analisis risiko yang berkelanjutan. Harapan saya, setelah mengikuti perkuliahan ini saudara tidak hanya memahami teori keamanan SCADA, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut ketika bekerja di lingkungan industri sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem yang aman, andal, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.